Halo sahabat Uta, kembali lagi di Uta Bicara Bola. Podcastnya Uta 45 Jakarta, ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Kali ini di segmentasi Uta Bicara Bola, kita akan bahas mengenai perkembangan sepak bola nasional kita. Di sini sudah ada bintang tamunya ya. Pertama ada Pak Brian Metu, selamat datang Pak, selaku Wakil Rektor 245 serta Ketua Yayasan Aktor Usada Karya Jaya. Kemudian ada Pak Indro, ya ini host nasional kita, Ketua PSTI Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Selamat datang Pak, terima kasih untuk waktunya kepada Bapak berdua. Kita masuk ini Pak, sepak bola nasional. Ya, kita tahu nih perkembangan sepak bola nasional saat ini semakin baik dan semakin menarik gitu. Kita mulai dari mana nih anaknya? Persija versus Persib. Ya. Oh, iya. Kemarin Persija versus Persib. Persib sekarang diambang juara nih Pak. Ya. Sudah tinggal 2 pertandingan kalau memang konsisten. Tapi ada yang menarik kemarin, pertandingannya sempat ada intrik ya Pak ya. Ya. Di akhir pertandingan. Kemudian mainnya juga harus di luar Jakarta Pak. Nah menurut bapak-bapak nih, mulai dari mana? Pak Brian dulu? Ya, boleh. Silakan Pak. Kalau intrik ya memang karena ini kan suatu big match ya. Rivalitas lama dan juga Persija kan nggak mau masa dikunci title juaranya ketika melawan Persija. Hat-trick ya? Iya, jangan sampai kan El Clasico di Spanyol terjadi di sini. Iya. Kan kemarin Barcelona udah selebrasi depan fans Madrid. Nah, itu kan diusahakan tidak. Dan yang kalau bermain di Samarinda itu suatu yang janggal juga ya. Nggak janggal. Karena gubernurnya siapapun berubah, tetap nggak bisa memulangkan Persija ke Jakarta ketika tanding lawan Persib. Janjinya kan dulu dari Pak Ahok ya, yang JIS katanya mau jadi kandang Persija. Disampaikan juga Pak Anies. Sampai sekarang udah jadi Pak Pramono, tetap nggak bisa memulangkan ini. Ya mungkin kalau ini Pak Indro kali bisa jelasin ini. Rivalitasnya gimana nih Pak? Ini Ya, kan kalau rivalitas Persija Persib yang pertama rivalitasnya juga agak aneh ya. Baru memuncak tuh setelah ada kuis. ya, Kuis Indosiar ya. Di Indosiar gitu, salah satu kuis pulang ribut, jadi rivalitasnya memuncak pada saat itu. Nah ini kembali ke Pak Brian bilang JIS ya. Sebenarnya kan harusnya ke depan ini JIS memang jadi markasnya Persija. Karena ini yang menjadi permasalahan Persija, nggak punya home base dengan klub sebesar itu. Ini kan masalahnya sebenarnya akses ke JIS ini yang masalah. Betul. Kalau lapangannya sih, saya pikir nggak ada masalah karena pernah dicoba untuk Piala Dunia U17 ya. Akses, bagaimana Mas Pram harus memperbaiki akses ke JIS kalau mau Persija juara di 500 tahun Jakarta, gitu ya, tahun depan. Nah ini yang dimana Mas Pram melakukan bagaimana akses. Nah kembali ke pertandingan Persib lawan Persija, ini anehnya memang dibuangnya ke Samarinda kan gitu. Bagaimana sebagai tuan rumah pertama kali jadi tuan rumah tapi mesti naik pesawat gitu. Dan juga bagaimana Jackmania yang mungkin udah siap-siap ya, bayar tiket sini, cuma kan akhirnya mesti pindah ke sana, ongkosnya tambah lagi gitu kan, walaupun bisa dikuasai oleh pendukung Persija karena Persib nggak boleh datang, ya berbeda tetap. Atmosfernya beda ya Pak? Iya. Rasa jadi tuan rumahnya tetap beda ya gitu. Apakah itu jadi membuat Persib jadi lebih all out saat tanding gitu sehingga bisa akhirnya mendapatkan 3 poin gitu Pak? Kalau Salah Persib satunya. Persib sendiri sih, aku rasa mereka udah siap ya tanding dimanapun, tak maksud misalnya tanding di GBK sekalipun ya, kalau Persib. Apalagi dengan kemenangan Persib lawan Persija, 60% juara di Persib, udah di tangan Persib, 60%. Tapi kemarin bahkan saya wawancara Bung Ropan ya, dia bilang 90%. Tapi ketika Borneo bermain luar biasa di Bali United, ini menurun nih. Ini bisa aja kalau Persib Kesleo kehilangan angka di 2 pertandingan terakhir, ini bisa aja Borneo. Nasibnya sama kayak Arsenal ya.
Iya. Udah harus sapu bersih. Benar. Nah ini kan derby ya Pak ya. Ini kan salah satu derby terpanas ya di Indonesia ya. Kita tahu di luar tuh juga banyak sekali derby panas. Derby Milan panas, derby Manchester, El Clasico. Nah itu tuh semua derby itu pasti ada supporter yang sangat kuat gitu di belakangnya. Nah cuma kalau kita lihat di luar rivalitasnya bagus tapi supporternya itu tetap bisa kondusif gitu Pak. Masih terlihat kondusif. Di kita gimana ya supaya tetap kondusif juga sama seperti di luar agar derby kayak gini tuh tetap bisa jalan gitu. Karena Persib kan nggak boleh bawa supporter juga akhirnya gitu ke sana. Harusnya kan bisa dong gitu untuk bisa join bareng. Menurut Pak Indro atau Pak Brian gimana? Sebenarnya yang saya lihat perlunya apa ya? Saya ngomongnya kan keprofesionalitasan dari security-nya sendiri, stewardnya. Karena seperti yang kemarin kejadian yang dulu kita tragedi yang di Kanjuruhan itu juga karena ketidakprofesionalan dari security yang di sana, penjagaan untuk stewardnya. Kan seperti selalu disampaikan, steward itu tidak boleh menghadap ke lapangan. Steward itu harus selalu menghadap ke supporter untuk menjaga kondisi di sana, dan juga upayanya harus selalu preventif. Nah itu yang harus diperhatikan. Kalau memang kekurangannya takut nanti rusuh, ya berarti kan penjagaan yang bermasalah. Di sana penjagaannya memang harus diperketat, diperkuat di sana. Karena kalau kita ngomong derby-derby di kota lain, kalau penjagaannya lengah sedikit juga pasti ribut. Apalagi kita ngomong di Inggris lah, hooligans pasti ribut. Tapi di sana penjagaannya kan sudah baik, aturannya benar-benar ditegakkan dengan rapi. Ya terlepas kita memang harus mengedukasi supporter juga. Tapi kan kayak kita ngomong di Inggris, supporter mana yang nggak teredukasi. Tapi kan tetap aja namanya udah egosentris wilayah, ada kebanggaan untuk pride klubnya sendiri, pasti ribut. Kode itu. Nah, tinggal dari bagaimana penjagaannya itu yang harus diperhatikan. Gimana ya? Ya karena memang ya mungkin butuh pelatihan dan juga SOP-nya harus diperhatikan di sana untuk penjagaannya bisa maksimal. Ya karena derby di kita tuh hampir tamu tuh nggak pernah datang ya. Sangat dilarang untuk tamu supporter, sedangkan di luar kan ya disediakan lah walaupun mungkin porsinya lebih sedikit gitu ya. Kalau menurut Pak Indro gimana Pak? Kan banyak sekali derby ya di kita panas. Edukasi itu penting banget gitu. Kalau misalnya di Liga Inggris semenjak kejadian Hillsborough sama kejadian banyak kejadian di sana gitu ya. Ini FA Inggris itu benar-benar memperbaiki segalanya. Bayangkan stadion yang tadinya tertutup antara supporter dan ini malah dibuka sama mereka gitu kan. Ini yang bahwa FA benar-benar belajar dan mengedukasi supporter. Jadi yang harus dilakukan kita udah ada undang-undang olahragaan, di dalamnya udah ada supporter. Cuma aturan turunannya belum dimaksimalkan sehingga supporter itu hanya menjadi objek sampai sekarang. PSSI termasuk UTA juga beberapa kali melakukan pelatihan atau edukasi kepada supporter. Bagaimana kita melakukan edukasi terhadap anak-anak SMA gitu. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi seluruh stakeholder melakukan edukasi terhadap supporter, terus juga steward gitu kan. Yang bagus itu seperti apa. Jangan-jangan ntar malah perusahaan steward kita bikin swasta ya kan lebih baik. Gitu itu loh yang kayak gitu yang harus diperhatikan oleh seluruh stakeholder. Berarti masih jadi PR ya Pak ya buat sepak bola kita terkait supporter ya. Oke, di bawah Persib Pak nempel ketat Borneo menandakan bahwa ini klub luar Jawa juga bisa loh bersaing. Apakah memang ini tanda pemerataan kualitas Pak antara klub-klub di Jawa dan di luar Jawa saat ini? Harusnya mulai lebih baik ya, karena kita lihat juga beberapa musim yang ke belakang kan Bali kan juga menjadi kontender kuat, walaupun sekarang udah agak mulai menurun. Terutama sejak tahun lalu kan masih di Asia ya, mereka masuk ke LCA, cuma kan mulai menurun di sana. Ya kita lihat, semoga bisa benar-benar merata lah untuk ya kualitas persepak bola di Indonesia juga. Karena kan kita berharap benar-benar yang terbaik yang mewakili Indonesia. Kita bisa lihat
Kemarin Persib Bandung di Liga Champions Asia juga bisa berbicara banyak. Walaupun terakhir kalah sama Thailand ya. Iya. Ya, tapi kan kita bisa lihat di grup stage kan membaik. Dan juga kita bisa lihat koefisien liga kita juga semakin lama semakin meningkat. Yang diharapkan kita bisa dapat satu wakil langsung ya ke depannya di ya, Liga Champions Asia di ACL ya. Jadi jangan lewat playoff dulu. Dan juga, karena kan sekarang kalau nggak salah satu di ACL 2, satu di ACL 3 ya. Yang diharapkan kan kita bisa dua perwakilan di ACL 2. Tapi kita lihat di ACL 3 juga pertandingannya juga baik. Itu wakil di sana siapa? Dewa ya. Dewa. Itu kan juga bermain dengan baik di sana. Walaupun yang kita lihat, yang kita harapkan kualitasnya kita bisa bersaing sama Kamboja berarti sekarang kan. Karena entah kenapa lawan ketat kita sekarang Kamboja yang kita nggak bisa menang di ACL 3 ini. Ya, semoga pemerataannya bisa lebih baik supaya bisa lebih kompetitif di sana, meningkatkan permainan dari klub kita juga. Pak Indro setuju kan? Kalaupun setuju, apa Pak yang membuat Borneo jadi konsisten Pak ya Iya. dengan pemerataan itu? Borneo 7 pertandingan selalu menang. Ini dia sangat konsisten ya. Dimana Persib ada 2 seri lawan PSIM ya. Terus juga ada beberapa kali seri. Nah sementara Borneo ini kemarin ketika lawan Bali United pertama saya tonton gitu, ini luar biasa gitu. Ketika dia ketinggalan di babak pertama, mereka bisa kembalikan keadaan sehingga menang lawan Bali United gitu, di kandang Bali. Gitu. Ini yang konsistensi Borneo. Nah ini akan semakin seru makanya di 2 pertandingan terakhir, dan akan pertandingannya dilakukan sama kan, jamnya sama di pertandingan terakhir. Nah, ini akan seru dan berbeda dengan musim-musim sebelumnya Persib di sebelumnya sih di pertandingan keberapa dia udah bisa pecah bola gitu kan. Kalau ini enggak. Nah ini yang kita lihat Borneo bisa melakukan itu di pertandingan di kompetisi kali ini, dan kita harapkan klub lain juga mengembangkan diri juga gitu ya di musim-musim selanjutnya, termasuk juga Persija kalau misalnya emang dia mau menunjukkan bahwa dia adalah salah satu tim saat ini. Tapi Borneo bisa menjadi contoh ya Pak ya Iya. buat tim-tim lain ya untuk ini. Oke, papan atas ketat Pak, papan bawah juga ketat. Ada Madura, ada Persis, Semen Padang, dan Biak. Nah, apa yang menurut Bapak nih yang menyulitkan tim-tim tradisional ini untuk bersaing gitu? Atau mungkin memang kekurangan dari manajemennya kah, atau memang klubnya sedang turun, atau gimana kira-kira? Pak Indro dulu deh. Nah kalau kayak tim dari Semen Padang itu saya memang dari manajemen juga udah buruk gitu ya. Kita lihat. Tapi kalau misalnya Madura United, dia paling justru saya melihat dia paling stabil ya, secara manajemen. Dia melakukan pembayaran kayak gaji juga nggak gede-gede banget, disesuaikan dengan misalnya pendapatan mereka gitu ya. Ini sangat sayang kalau misalnya klub-klub yang memang rapi sebenarnya dalam sisi manajemen ini bisa degradasi. Beda lagi dengan misalnya Persis Solo gitu ya. Persis Solo kuat sekali aroma politiknya di situ, gitu ya. Ini yang tentunya ketika dia tidak dibutuhkan lagi ya dia tinggal gitu oleh pemilik klub. Termasuk kejadian sekarang gitu ya, mereka hampir degradasi karena sepertinya sudah tidak dibutuhkan fans klub dari Persis gitu. Nah ini yang kasihan sih kalau misalnya klub-klub yang aroma politiknya begitu kuat. Oke. Kalau Pak Brian? Ya mungkin di luar dari itu mungkin juga kekuatan dari modalnya. Kita bisa lihat Persib dengan modal yang sebegitu besar dia memperkuat klubnya, tapi sekarang udah untung harusnya ya. Iya. Karena kan beberapa kemenangan di Liga Champions Asia balik modalnya kenceng itu. Itu harusnya udah balik modal itu Persib itu. Tapi kita bisa lihat permodalan yang kuat itu bisa mendatangkan pemain-pemain yang sangat-sangat hebat luar biasa. Kita bisa lihat mantan pemain PSG. Iya.
Kurzawa. Kurzawa. Set mulu dia. Iya, Cedera mulu. Tapi kan itu membuktikan kekuatan keuangan Persib itu. Bisa tangan itu. Dan mayoritas timnas juga kan ada di Mayoritas timnas ada di Persib. Naturalisasi diboyong semua. Persib, Persija, Dewa. Itu kan pemain-pemain timnas dibawa semua dari luar. Tom Hai ada di Persib. Kita bisa lihat permainan Persib kan mirip-mirip sama timnas Indonesia akhirnya. Mas bola ke Tom Hai cari celah di sana. Kurang lebih ya kita bisa lihat kekuatan keuangan yang benar-benar memperlihatkan pada akhirnya ke tim-tim yang kelas bawah kan nggak bisa bersaing di sana. Selain tadi memang karena manajemennya buruk, begitu dari karena dipolitisasi maupun yang lainnya, tapi kan kita bisa lihat di sana perbedaan kualitas manajemen dan juga kualitas keuangan. Kalau faktor pelatih gimana, Pak? Kan yang lagi bersaing di zona degradasi ini ya. Kemarin kan beberapa lakukan pergantian pelatih. Itu solusi nggak sih sebenarnya? Atau bahkan apakah solusi gitu ya, kayak Tottenham jual kemarin juga kan gitu ke The Zerbi gitu ya. Emang solusinya itu atau memang ya harus diberesin fondasi awalnya dulu gitu? Fondasi awalnya sih yang saya lihat. Karena kita lihat kalau ganti-ganti pelatih, MU pun ganti-ganti pelatih. Tapi hasil ada dua ini lah, MU ganti pelatih, hasilnya sekarang sama Carrick kan di peringkat 3. Tapi kita bisa lihat Arteta, Arsenal nggak ganti-ganti pelatih akhirnya juara. Jadi sebenarnya kembali lagi ke manajemen klubnya. Dengan manajemen yang baik bisa membawa klubnya ya menjadi lebih baik juga di sana. Kita lihat. Pak Indro, pelatih nih, Pak. Iya, kalau pelatih sih belum tentu ya. Belum tentu, kayak misalnya sekarang dari klub-klub di timnas klub-klub di Indonesia Di Liga 1. cuma Malut yang pelatihnya pelatih lokal kan. Selebihnya adalah pelatih import. Naturalisasi enggak? Termasuk mungkin klub-klub yang baru ya, Garuda Yaksa tadinya Widodo kan? Iya, Widodo. Terus Widodo. Saya nggak yakin kalau ke depannya tetap Widodo yang dipakai. Bisa aja karena dia untuk mengejar paling tidak tetap bertahan di Super League, dia mungkin mengganti. Makanya dari Widodo sendiri, Widodo ini juga nggak yakin klub akan memilih itu. Nah ini yang sebenarnya kalau misalnya orang-orang seperti Widodo dipertahankan, itu kan sebenarnya bisa aja lebih baik ke depan. Tapi apakah emang kualitas pelatih lokal kita gapnya sejauh itu, Pak ya? Dulu kita tuh, bahkan saya ya, Coach Benny Dolo, Rahmat Darmawan, itu kan melintang tuh baik itu di timnas maupun di klub. Ini kok kayak gapnya tuh jauh banget ya? Emang standarnya kurang atau gimana? Kalau saya pikir malah enggak ya. Sebenarnya pelatih-pelatih lokal pun bagus. Cuma memang kita sudah import minded ya. Oke. Jadi pelatih lokal kan sebenarnya justru lebih tahu bagaimana budaya antar klub. Cuma kan kesempatan yang tidak diberikan. Ya dari 18 klub cuma satu yang di Malut yang pelatih lokal, kan itu masalah kesempatan. Pelatih lokal menunjukkan kemampuan mereka. Itu yang saya pikir. Oke, jadi sebenarnya mah bisa aja bersaing ya yang ada nih. Oke, menarik nih Pak. Tadi Bapak sebut Garuda Yaksa. Sebenarnya saya juga baru nggak gitu ya. Oh ya, di Liga 2 ya, Garuda Yaksa, kemudian Adi Yaksa dan PSS yang sudah memastikan promosi. Klub baru nih Pak. Pandangannya Pak, klub baru promosi bisa bersaing nggak kira-kira nanti? Ini kita lihat menarik ya. Berarti kan ada 4 klub yang berkaitan erat baik itu dengan instansi maupun politik. Ada Persis dengan Kaisang di sana, Garuda Yaksa dengan Pak Presiden sendiri, Pak Prabowo, Adi Yaksa di Kejaksaan Negeri, dan juga Bayangkara di Kepolisian. Kejaksaan Agung. Ini kan jadi suatu hal yang menarik. Kalau tadi disampaikan Garuda Yaksa, apakah kita ngeliat coach-nya masih Pak Widodo, Coach Widodo apa enggak? Ya kan nanti kita lihat Pak Prabowo lah. Pak Prabowo kemana ini klub ini? Coba jadi suatu hal yang menarik bahwa kita lihat presiden kita sendiri pun memiliki klub bola di sini. 10 bulan lalu baru diambil alih. Berarti
mepet-mepet beliau. Enggak dong. Hampir setahun beliau naik jadi presiden ya. Ada ambil dari PSKC Cimahi di situ. Kita coba lihat apakah klubnya Pak Prabowo bisa bersaing dengan kalau Persib Pak Erick Thohir ya. Persis, Pak Erick Thohir juga. Persis Pak Erick Thohir juga. Ya dengan kolega-koleganya lah kita ngomong. Oke, kalau Pak Indro gimana Pak? Kalau aku ngeliatnya malah aturannya yang terlalu mudah. Seorang membeli Beli, sebuah klub, ganti nama, ganti. Ini kan Garuda Yaksa maupun Adiaksa klub belum tahu juga home base-nya di mana, ya kan? Gimana mereka membangun fans, gitu kan? Membangun fans mereka. Itu kan mereka ngajar juga. Coba bayangin di Inggris perubahan nama St. James Park dari punya Newcastle itu susahnya setengah mati loh, gitu sampai ganti lapangan kan stadion. Nah ini membedakan kita kayaknya terlalu mudah, harusnya nggak bisa semudah itu gitu karena tentunya akan mengganggu semuanya ya. Bagaimana nanti misalnya kepemilikannya berganti, Ganti namanya lagi, klub pindah lagi gitu kan. Dulu Rans juga gitu ya, Rans itu Iya. kalau nggak salah Cilegon. Iya. Yang paling sering kan Pelita Jaya dulu itu kan. Iya. Dimulai dari sana. Iya, dimulainya dari Pelita Jaya. Pelita Jaya jadi Pelita Solo gitu. Nah, itu yang aturan-aturan itu yang harusnya diperbaiki dalam sepak bola Indonesia. Karena sebenarnya sepak bola itu kan di grassroots-nya kebanggaan dari masing-masing wilayah kan. Betul. Kalau misalnya itu diubah, berarti akan ada perubahan fanbase-nya tadi gitu, mungkin budayanya gitu, dan yang tadinya mewakili jadi ini ya kesannya absurd gitu. Ini sebenarnya klubnya siapa sih gitu kan ya? Ya benar-benar Pak. Oke. Ya mudah-mudahan ada aturan yang lebih ini Pak ya, lebih. Iya. Atau bisa didiskusikan mungkin Pak lebih. Kayaknya udah pernah dibahas deh Pak ini. Terkait perubahan-perubahan nama ini. Ya harusnya tidak semudah itu mengganti nama ya. Apakah misalnya fans MU Old Trafford mau diganti jadi Kacang Mede stadion karena punya duit berapa triliun gitu kan belum tentu juga nggak bakal mau gitu perang deh gitu kan gitu kan. Nah di Indonesia kita harap juga begitu, bagaimana membentuk fans itu nggak cepet loh. Rans walaupun didukung banyak artis gitu ya, ini kan mereka apakah udah ada fans garis kerasnya? Sampai sekarang saya nggak yakin. Itu udah berapa tahun Rans. Nah, bagaimana Garuda Yaksa dan juga Adi Yaksa ini membangun fans kalau dia home base aja belum tahu di mana sekarang. Untuk Persida nggak diganti ya? Di Persikota yang ini ya, yang belum kedengaran lagi ya Pak ya. Oke, kemudian Pak ada juga yang tadi promosi, tapi ada juga yang gagal nih Pak. Salah satu klub besar lokal kita, Persipura Jayapura, gagal ke liga tertinggi. Habis itu kemana sempat ada ricu juga. Nah, kan ini timbul konflik lagi Pak. Pandangannya gimana ya Pak? Emang masih belum dewasa kah akhirnya sepak bola kita dengan yang dilakukan supporter Persipura, atau memang ada sesuatu Pak yang membuat Persipura kira jadi belum bisa berkompetisi untuk naik ke level tinggi? Padahal mereka adalah salah satu klub dengan sejarah yang sangat baik juga gitu ya di Indonesia. Kalau yang saya lihat, padahal line up-nya bagus ya itu Persipura sekarang ya. Ya mungkin masih kurang beruntung kalau untuk ini. Karena untuk kualitas pemain nggak kalah sebenarnya. Mereka punya pemain muda yang bagus, dikombinasikan pemain senior yang baik juga. Masih ada nama-nama yang kita kenal juga di sana. Cuman ya mungkin ya masih kurang beruntung kok di sana saya bilang, karena untuk kualitas nggak kalah. Tapi kalau ngelihat emosionalnya supporter sana Pak terhadap itu karena memang ya supporter Persipura juga udah mulai lelah melihatnya ya. Udah berapa lama kan mereka tidak ada di liga tertinggi. Padahal kita lihat sebelumnya ketika mereka di Liga 1 sangat-sangat luar biasa bersama dengan coach Jackson ya. Di sana baik itu coach Jackson maupun coach Ahmad Darmawan di sana kan mereka bisa mendominasi bahkan level Asia di sana.
sampai 8 besar waktu itu ya. Iya. Zaman Bio Paulin Boas Solo Sedekaka. Kakak Boas. Tapi kita lihat penurunannya jauh sekali. Terutama anak-anak muda. Kalau dulu kan mereka dikenal dengan regenerasi yang sangat-sangat kuat di sana. Jadi pemain muda dan pemain seniornya kan bener-bener ketika ada yang pensiun udah ada yang bisa menggantikan. Tapi kan sempat ada gap di sana. Nah itu sekarang sudah, kalau kita lihat sih progresnya sudah membaik. Tapi ya supporter juga udah mulai nggak sabar lah. Terutama ini kan satu langkah lagi. Main di kandang masih kalah. Ya kecintaan supporter terhadap klubnya lah. Ya memang tadi disebutkan lagi di awal, harus kita edukasi juga kebanggaan terhadap, ya kan setiap klub itu kan kebanggaan daerahnya seperti disampaikan. Tapi ya bagaimana cara mengutarakannya lah, menyampaikannya. Pak Indro setuju kah? Oh, saya melihatnya mungkin ada faktor-faktor juga yang mengalahkan Persipura kan ADFC ya. Mungkin fans dari Persipura melihat ini kok klub baru ngalahin gua gitu kan. Gitu. Ini ada apa nih? Kecurigaan. Sama kayak tadi Persib lawan Persija. Kenapa sampai pertandingan dipindah ke Kalimantan? Bahkan salah satu Sidiki, ketua Jackmania bilang ini kenapa Persib mulu yang diuntungkan gitu. Nah, kayak gitu. Masalah-masalah kayak gitu tentu akan membuat semakin gak kondusif, apalagi dengan edukasi yang tidak dilakukan tadi. Oke, berarti balik lagi ya, edukasi, kedewasaan supporter itu penting ya Pak dalam kemajuan sepak bola kita. Kalau menurut Pak Indro, tadi kan kita sempat bahas juga di awal. Salah satu awal mula konflik kan dari media. Peran media saat ini menurut Pak Indro atau Pak Brian dalam melakukan edukasi ataupun pemberitaan gitu terhadap supporter itu seperti apa gitu? Apakah malah memperkeruh ya sehingga jadinya malah makin bermusuhan gitu? Ataukah emang udah mulai medianya juga menggiringnya itu udah mulai lebih baik gitu sekarang? Bahkan kan Pak Indro juga di media ya Pak ya, kalau nggak salah. Gimana kalau Pak Indro? Kalau media sebenarnya nggak ada masalah kalau untuk edukasi. Tapi kan sekarang perkembangan medsos yang nggak bisa di. Orang banyak yang lebih ngelihat medsos daripada media sekarang. Iya, gitu kan. Itu yang menjadi masalah. Medsos sekarang siapapun bisa komen di medsos. Dan itu tentunya kan lebih banyak yang membuat panas, membuat masalah. Nah itu ya. Yang itu yang juga harus diperbaiki ya. Netizen kita harus juga belajar untuk memperbaiki diri. Bagaimana dia tidak memancing emosi. Itu hal seperti itu. Kalau Pak Brian setuju kan? Ya saya setuju, karena kalau media sendiri kan ya memang tugas mereka untuk membuat match itu menjadi menarik. Tapi kan dengan etika-etika dan koridor-koridor yang berlaku di sana. Tapi kan kalau kita lihat dengan medsos itu sendiri kan nggak ada aturannya di sana. Mereka bisa mengutarakan seenak-enak mereka, semua mereka. Yang itu yang tadi harus disampaikan, ya harus diedukasi di sana. Karena ya kan kondusivitasnya kan hanya kita yang bisa jaga di sana. Ya, itu mungkin yang memang kalau kita lihat kan dari saling adu ejek aja kan bisa ribut. Iya memang dari sosmed tadi. Oke. Sip. Nah, untuk optimisme Liga Indonesia ke depan nih Pak, kira-kira akan semakin baik lagi atau ya nama liganya aja kadang suka ganti-ganti ya Pak ya, saya Liga Jarum, Liga Super, Liga apalagi mudah-mudahan sih nggak ganti lagi. Tapi sebagai bentuk optimisme menurut Bapak nih, Liga 1 kita ke depan akan seperti apa dan harus bagaimana nih? Kalau dari saya sih ya seperti disampaikan harus mulai berbenah untuk setiap manajemen klubnya. Karena kita bisa lihat, kita diberikan contoh di 2 musim terakhir ini ketika Dewa United, Bali, Persib bisa mulai banyak berbicara lah di level Asia. Kita lihat musim lalu juga semifinal ya di ACL 3. ACL 3 semifinal, ini juga sekarang Dewa masih bermain nggak sih di ACL 3? Enggak. Udah nggak ya? 8 besar ya? 8 besar di sana. Ya kita lihat juga Persib sudah masuk 8 besar. Musim lalu kan kalau Bali kan di babak grup ya tersingkir. Dan kita lihat di sana kan mulai bisa berkembang, bisa bertumbuh. Dan itu juga diharapkan bisa menjadi motivasi bagi klub-klub lain. Terutama kalau kita di sini warga Jakarta kan kita pasti dukung Persija. Ya, Persija juga bisa ya membuat suatu lah. Ini kan Bali United di Bali sudah berhasil membuat klubnya bisa berkontribusi di level Asia.
Persib di Bandung, Jawa Barat, Dewa United Banten kan, udah itu. Ya, kita sebagai klub ibu kota juga kita harapkan, terutama nanti ke depan 500 ulang tahun ke 500 tahun Kota Jakarta, Persija bisa memberikan suatu kado lah buat kita warga Jakarta. Terutama ini sebagai klub ibu kota bisa berbicara banyak di Asia di sana. Karena kita ya semoga bisa tanding juga di ibu kota. Iya. Persib aja deh, Persib bisa tanding kandang, masa kita nggak bisa. Jalan kaki dari sini lebih. Dek. Pak Indro, dukung siapa Pak sih sebenarnya kalau Liga 1? Kalau masalah dukung, klubku udah bubar. Indonesia Muda. Waduh, jauh banget itu Indonesia Muda. Nah, tapi kalau misalnya Liga Indonesia ke depan, ini akan lebih seru mungkin. Untuk lebih baik, belum. Karena aturan yang nggak jelas. 11 pemain import, Ya, boleh main. 7 yang boleh main. Bagaimana pemain-pemain lokal kita bisa mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan? Ini masih ngaco. Dulu waktu tiga pemain import, ini juga udah banyak masalah kan. Kita nggak dapat misalnya back nggak punya, striker kita nggak punya, ya kan? Apalagi sekarang 7. Coba siapa yang striker kita yang bisa nembus pemain Indi kecuali Excel di Persija ya. Kecuali dia. Selebihnya udah nggak ada ke laut. Nah kayak gitu yang jadi mungkin lebih seru tambah dengan Garuda Yaksa dengan Adi Yaksa, karena tentunya akan memberi pemain-pemain lebih yang berkualitas juga, tapi lebih baik saya nggak ya. Apa kalau dari saya mungkin saya melihat apakah harus dibuat aturan kayak yang seperti di Singapura, di Thailand itu, kalau mereka yang klub-klub yang memang berbasis instansi harus yang home ground. Iya, bisa juga tuh Pak ya. Dari instansinya masing-masing ya. Iya, kalau kayak kita lihat kan yang Thailand yang klub tentaranya itu kan mereka wajib yang home ground. Kita lihat juga dari Singapura kan, yang Singaporean Army itu kan juga harus home ground. Ya apakah mungkin harus dibuat kayak gitu kali ya Pak Indro? Dan ya harusnya kebijakan home ground juga jadi kewajiban lah buat klub-klub ya. Jadi nggak semuanya tadi 7 kota sih emang terlalu besar sih Pak. Iya. Mana kita kekurangan striker lagi. Aduh, mau ngelihat penerusnya Pak Bambang, Pak Kurniawan, Padahal Pak kita Widodo. mendekati AFF kan. Ya. Ini kan kesempatan pemain-pemain lokal, tapi karena dia nggak bisa nunjukin mana yang bagus ya. Akhirnya pemain naturalisasi dipulangin ke sini biar bisa main. Bener lagi. Aduh. Iya. Oke, mengerucut nih Pak ke timnas. Tadi sepak bolanya udah nih, klub-klub timnas nih. Undian Piala Asia sudah keluar. Kita tergabung bersama Jepang, Qatar, Thailand. Peluangnya gimana Pak? Bisa lanjut gak nih kita masuk lagi lolos Piala Asia kira-kira? Kalau lawan Jepang sudah lah ya. Udah tuh buku lah kalau itulah kita udah tahu hasilnya. Iya, kalau lawan Thailand kita kemungkinan bisa menang. Kalau lawan Qatar paling enggak seri lah Ini di mana sih? Arab Saudi ya? di Arab Saudi. Nah, tapi kalau lawan Jepang ya usahain jangan kebanyakan lah kebobolan. Kemarin di U17 kita kalah 3-1. Jepang ya memang. Iya. Memang Jepang ya levelnya udah Piala Iya. Dunia. Tapi Piala Dunia udah bisa ngalahin Brazil, ngalahin Inggris, ngalahin Jerman. Apalagi optimis Pak. Ditentukan waktu lawan Qatar nanti, karena lawan Thailand saya yakin bisa lah, kita udah berapa kali juga pertandingan kan kita bisa bersaing lah kalau dengan Thailand. Nggak tahu juga mereka kirimin pemain mana kan, terutama kita bisa lihat juga persaingan di klub di timnas mereka kan juga regenerasi belum terlalu baik ya kalau kita lihat untuk yang Thailand sendiri. Udah lama sih kita nggak lihat Thailand kan di sana. Terutama kalau kita mau mengaca kepada Piala AFF kan mereka biasa turunin bukan pemain utamanya, U23, U20. Juga masih belum kita bisa lihat Thailand di sana. Kalau ya pertandingan penentuannya antara Jepang dan Qatar. Jepang kita jangan kebobolan lebih banyak daripada Qatar. Kita melawan Qatar ya kita harus bisa bermain dengan baik. Karena kalau kita lihat kenapa tadi saya tanya kita tanding di mana? Di Arab Saudi. Berarti kan sama juga kayak kejadian kualifikasi Piala Dunia lagi.
Ya lawan kita bukan hanya Qatar, lawan kita juga tim kewasitan di sana. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau kita bisa lihat nanti mereka seperti dulu kita unggul tipis-tipis, jadi bisa 90+4 jadi 90+11 nanti kalau itu tandingnya. Tapi dengan kepelatihan yang sekarang lebih optimis atau lebih pesimis ya Pak dengan sistem pelatihan dan struktur yang ada di timnas saat ini? Kalau lihat dia dari FIFA Matchday itu kita belum bisa menilai ya, karena saat itu lawan Bulgaria pun nggak menurunkan tim utamanya. Sebenarnya kan kita harapkan dia mengambilkan tim utama dan pertandingannya selalu di GBK gitu kan. Kita mencoba di FIFA Matchday yang depan itu tanding di kandang, kalau perlu bisa di Malaysia gitu, bisa menguji pemain-pemain kita benar-benar nggak apa bisa bermain mental ya, secara mental. Nah itu yang harusnya bisa diutamakan oleh PSSI. Nah agar John Hedman ini bisa melatih mental pemain-pemain kita juga, jangan cuma jago kandang lah ibaratnya. Bapak Brian dengan pelatihan sekarang Harusnya bisa lebih baik ya. Kita lihat pendekatan John Hartman sendiri kan mirip-mirip dengan zaman ketika Sintayong dulu awal-awal mau dekat, mau lihat bagaimana kondisi pemain kita semua. Bahkan beliau kan berangkat ke Italia untuk membahas dengan Jesus dan juga dengan Odero. Dia berangkat juga ke daerah-daerah lain untuk benar-benar berbicara, bertemu dengan setiap pemainnya one on one di sana. Dan juga yang saya suka dengan rotasi pemain beliau ketika FIFA Matchday. Jadi benar-benar nggak hanya orang-orang itu aja yang dia lihat, tapi benar-benar seberapa besar nih pool pemain saya. Mirip-mirip Hector lah di futsal. Dia kan bisa lihat berapa pool pemain dia bisa dia pakai yang memang siap di timnas. Jadi ketika nanti pertandingan dia udah tahu lapis 1 seberapa kuat, lapis 2 seberapa kuat. Ketika lawan Jepang siapa ditampilkan, Qatar siapa, Thailand siapa, nah itu kan kita bisa lihat di sana. Dan yang saya harapkan ya bisa bermain dengan baik. Karena kita lihat kemarin futsal kita juga naik 14 peringkat. Ya kita harap pendekatannya bagus. Bagus sih pendekatannya. Bagus, cuma di 2 pertandingan itu kita nggak bisa menilai. ya. Betul. Karena rotasinya juga lumayan besar juga kan, gitu. Kalau di Asia Tenggara pasti kan punya optimisme lebih tinggi tuh. Apalagi kan kalau sama Thailand tadi. Tapi level kita di Asia Tenggara harusnya ya Pak. Maksudnya udah juara nggak sih harusnya? Atau di atas Thailand sih harusnya? Tapi kalau ngelihat pertandingan U23-nya Vietnam ngeri Pak. Ngeri mereka. Bagus banget Vietnam. Padahal lokal semua ya. Iya. Betul. Kita udah bawa pemain-pemain naturalisasi juga. Iya. Nah itu yang harusnya kita lihat. Apalagi di Piala AFF ya. Kan Piala AFF pemain lokal kita lebih banyak bermain. Apakah mampu itu mengatasi Vietnam maupun Thailand? Kalau Malaysia lah. Kapten berarti Rizky Ridho ya? Iya. Rizky Ridho. Iya. Oke, mungkin itu Pak diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Brian, Pak Indro. Semoga Liga 1 kita makin baik, timnas kita juga makin oke ya, terutama nanti di Piala Asia ataupun Piala AFF. Seluruh elemen sepak bola kita berbenah, baik itu dari klub maupun supporter, terutama nanti kita bisa diskusi next time Pak terkait hal lain gitu. Mungkin itu teman-teman terkait dengan Uta Bicara Bola kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment di YouTube Uta Bicara. Sampai ketemu lagi, selamat sore siang.